Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tifali Pratiwi, MPM 1001002171158 dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung. Izinkan saya mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Implementasi Prinsip Konsumen Islami terhadap penggunaan jasa Shopee PayLater. Studi kasus mahasiswa Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung. Latar belakang. Karena adanya perkembangan teknologi dalam berkomunikasi, otomatis akan tinggi pertumbuhan pengguna internet. Pengguna internet di Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan setiap tahunnya. Dilihat pada tahun 2018 sebesar 95,2 juta pengguna, tumbuh sebesar 13,3% dari tahun 2017 yang sebanyak 84 juta pengguna. Perkembangan teknologi tersedianya akses internet dan media online, yaitu termasuk e-commerce Shopee dan fitur Shopee PayLater. Saat ini aplikasi Shopee, khususnya fitur Shopee PayLater, menjadi aplikasi yang paling tinggi penggunanya di antara aplikasi lain. Dan peminatnya mahasiswa Fakultas Syariah, yaitu sebesar 54,3% berdasarkan hasil kuesioner yang disebar secara acak 100 orang di Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana pengaruh perilaku konsumen muslim terhadap penggunaan Shopee PayLater secara parsial dan bagaimana pengaruh perilaku konsumen muslim terhadap penggunaan Shopee PayLater secara simultan. Tujuan penelitiannya adalah untuk menganalisis perilaku konsumen muslim terhadap penggunaan Shopee PayLater baik secara parsial maupun secara simultan, yaitu dengan menggunakan studi kasus mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung. Rangka penelitiannya yang berjudul Pengaruh Implementasi Prinsip Konsumen Islami terhadap penggunaan jasa Shopee PayLater, studi kasus mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung, yang dilatar belakangi oleh maraknya belanja online dan penggunaan fitur Shopee PayLater. Dan ada dua variabel, yaitu perilaku konsumen muslim dan penggunaan Shopee PayLater. Lalu ditarik hasil dan kesimpulannya. Metode penelitiannya menggunakan pendekatan kuantitatif. Objek penelitian mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung. Populasi dan sampelnya 1060 populasi dan 100 sampel yang diambil dari kuesioner. Data primer dan data sekunder. Lalu uji validitas dan reliabilitas. Selanjutnya teknik analisis datanya menggunakan regresi linear sederhana, uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas, uji T parsial, dan uji F simultan. Hasil penelitiannya, karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin yang paling banyak penggunanya adalah jenis kelamin perempuan, dan karakteristik responden berdasarkan program studi yang paling banyak menggunakannya adalah hukum ekonomi syariah. Selanjutnya, ada uji validitas pada variabel perilaku konsumen muslim yang berisikan 15 item pertanyaan dan variabel penggunaan Shopee PayLater yang berisikan 6 item pertanyaan. Kedua variabel hasilnya valid jika dilihat dari semua R hitung lebih besar dari R tabel, dan taraf signifikannya 5% atau 0,05, yaitu dengan semua item pertanyaan hasil R hitungnya lebih besar dari 0,5. Uji reliabilitasnya adalah current batch alpha dari masing-masing variabel memiliki angka yang melebihi 0,60, yaitu pada semua variabel melebihi nilai tabel 0,60, maka disimpulkan kuesioner pada semua variabel itu reliable dan dapat digunakan pada penelitian ini. Uji normalitas, hasilnya pada one sample Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai asim sig to tail sebesar 0,71, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh data dalam penelitian ini berdistribusi normal karena bernilai lebih dari 0,05. Selanjutnya, uji multikolinearitas. Hasilnya menunjukkan bahwa nilai tolerance pada seluruh variabel independen lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF-nya lebih kecil dari 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel prinsip keadilan, prinsip kebersihan, prinsip kesederhanaan, prinsip kemurahan hati, dan prinsip moralitas tidak terdapat multikolinearitas. Selanjutnya, uji heterokedastisitas. Hasilnya bahwa pada prinsip keadilan, prinsip kebersihan, prinsip kesederhanaan, prinsip kemurahan hati, dan prinsip moralitas memiliki nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat heterokedastisitas dan syarat hasil model regresinya terpenuhi. Selanjutnya ada uji T parsial. Hasilnya menunjukkan bahwa semua prinsip perilaku konsumen muslim lebih besar dari T tabel 1,6, sehingga berpengaruh positif terhadap
penggunaan subpay letter dengan hasil signifikannya kurang dari 0,05. Uji F simultan. Nilai F hitungnya lebih besar dari F tabel, yaitu sebesar 5,885, lebih besar dari 4,67. Dan nilai signifikansinya sebesar 0,000, lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan pada variabel prinsip keadilan, prinsip kebersihan, prinsip kesederhanaan, prinsip kemurahan hati, dan prinsip moralitas. Secara bersama-sama berpengaruh terhadap penggunaan subpay-letter. Pada pembahasannya, analisis perilaku konsumen muslim terhadap penggunaan subpay-letter secara parsial adalah prinsip keadilan, prinsip kebersihan, prinsip kesederhanaan, prinsip kemurahan hati, dan prinsip moralitas. Hasilnya berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan subpay-letter. Berdasarkan hal tersebut, perilaku mahasiswa Fakultas Syariah dalam penggunaan subpay-letter tidak dipengaruhi. Penggunaan subpay-letter dipengaruhi semuanya oleh prinsip perilaku konsumen muslim. Analisis pengaruh perilaku konsumen muslim terhadap penggunaan subpay-letter secara simultan. Perilaku konsumen muslim berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan subpay-letter. Hal ini berdasarkan 5 prinsip, yaitu prinsip keadilan, prinsip kebersihan, prinsip kesederhanaan, prinsip kemurahan hati, dan prinsip moralitas. Secara bersama-sama berpengaruh terhadap penggunaan subpay-letter di mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung. Kesimpulannya yaitu dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, bahwa prinsip-prinsip perilaku konsumen muslim, prinsip keadilan, prinsip kebersihan, prinsip kesederhanaan, prinsip kemurahan hati, dan prinsip moralitas secara parsial maupun simultan, semua prinsipnya berpengaruh terhadap penggunaan subpay-letter. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.